Cek. Dari jam setengah 7 sampai jam berapa? Setengah 11 Setengah 11 dari di Ngayung Sari, sebelahnya Masjid PKP, lanjut ke Tunjungan. Staminanya banteng ya. Di event Merdeka Coffee Brew Ya, itu sampean kan mendapatkan juara 3, Mas. Persiapannya seberapa lama? kalau persiapan sih sebenarnya agak lucu ya. Pas aku jualan kok sepi karena banyak customer yang lari karena aku libur aja gitu. Pernah nggak satu hari itu nggak dapat customer? Wait, berarti yang di Tunjungan tuh tahu di obrak Satpol PP? Dari jalanan menuju meja kompetisi bukanlah hal yang mudah bagi pelaku street coffee yang satu ini. Membagi waktu antara berjualan dan latihan juga bukan hal yang mudah. Tapi walaupun begitu, dia tetap memberikan yang terbaik bagi semuanya. Dan di episode ketiga yang satu ini, saya berkesempatan untuk ngobrol Mas Bayu dari Kopi Desa. So, Beautiful Coffee, let's check it out. Baik, selamat sore Sobat Beautiful Coffee. Oke, di sebelah saya ada Mas Bayu dari Kopi Desa, betul? Betul. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah bagus, baik sehat-sehat. Masnya kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Pertemuan pertama kita itu cukup unik, Mas ya. Kita di salah satu coffee shop, akhirnya ngobrol-ngobrol. Saya kebetulan juga lagi latihan nyeduh tuh di coffee shop itu. Oh iya, waktu itu ya. Ya, saya waktu itu bawa Haryo Sweets kan. Iya betul. Ada sampean roasting ya. Lagi ngerosting waktu itu, aku lagi ngerosting Arabica dari Lawu waktu itu. Itu green bean-nya produksi untuk produksi apa? Untuk street coffee sampean, Mas ya. Ya untuk kebutuhan street coffee kita sendiri sih waktu itu, dari single origin dari Gunung Lawu. Cuma sekarang udah habis. Udah habis ya? Udah Luar habis. biasa. Susah soalnya barangnya. Oke. Mas, aku mau nanya Mas sesuatu. Mungkin ada beberapa hal yang sekiranya bisa menginspirasi buat Sobat Beautiful Coffee yang ada di Surabaya lebih tepatnya. Aku pengen tahu, Mas. Boleh, silakan. Berwirausaha di street coffee. Ya, Kenapa, Mas? karena pada waktu itu juga pastilah kebentur sebuah kebutuhan, dan kita pernah belajar membuat kopi. Kita pengen berjualan kopi tapi kita nggak ada modal yang lebih, dan kita hanya mempunyai satu unit sepeda motor. Jadi akhirnya ya wes, gimana caranya kita upayakan sepeda motor ini bisa menjadi sebuah media untuk berjualan kopi keliling. Wah, Tuh. Makanya akhirnya dibuatlah rombong dan lain-lain, akhirnya bisa berjualan sampai sekarang gitu. iya. Lokasinya di mana, Mas, kalau boleh tahu? Kalau lokasinya sementara ini sih untuk malamnya itu di Gayung Sari, sebelahnya Masjid PKP itu dari jam 7 sampai jam setengah 11. Nanti habis dari situ kita geser ke Jalan Tunjungan, depannya Indomaret Point. Itu dari jam setengah 12 sampai jam 4 subuh itu. Cek. Dari jam setengah 7 sampai jam berapa? Setengah 11 di... Setengah 11 dari di Ngayung Sari, sebelahnya Masjid PKP, lanjut ke Tunjungan. Staminanya banteng ya? Gimana lagi namanya kita usahakan, usaha itu pasti capek kali. Tapi kalau nggak capek, kebutuhan nggak akan terpenuhi, Mas ya? Betul, libur sehari aja pikirannya udah harus ganti berapa hari. Luar biasa ya. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu, ada peminat ya, Mas, untuk manual brew-nya gitu yang terutama. Sama kan jual manual brew juga toh. Ya, kita sih utamanya sih untuk mengenalkan di jalan bahwa sebenarnya
kopi itu nggak cuma robusta, nggak cuma kopi untuk warkop. Kopi itu ada banyak jenisnya. Kadang kita juga lengkap. Ada dari robusta, arabica, excelsa, bahkan sampai ke satunya lagi itu liberica kalau nggak salah. Ya itu. Kita kan juga pernah ada stok sampai 4 jenis itu, dan juga beberapa kopi-kopi impor. Tujuan kita itu sebenarnya pertama untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa kopi filter itu kopi sehat loh, tanpa pengawet dan lain-lain. Terus secara rasa juga kopi lokal kita pun juga nggak kalah loh sama kopi luar negeri gitu. Sebentar, tadi kopi apa street coffee tapi jual banyak jenis kopi. Bener. Kok berani? Karena ya itu tadi, kita juga lebih menghargai para petani untuk menanam biji-biji kopi tersebut. Sekarang kalau petani menanam biji kopi sampai sebanyak itu dan tidak ada yang membeli, nanti petani kan efeknya jadi malas, terus nggak mau nanam itu lagi. Padahal itu sebenarnya biji-biji kopi tersebut itu sebenarnya pasti ada peminatnya gitu. Terus kalau lama-lama petani semakin malas menanam, nanti stok kopi tersebut semakin nggak ada, kan juga nggak eman gitu loh. Seharusnya kopi Indonesia tuh enak-enak lengkap, nanti petani malas akhirnya nggak mau nanam. Luar biasa. Dan salah satu visi kita tuh kan gini juga kan, untuk arabica ini sebenarnya juga untuk membantu petani juga. Karena apa? Kalau arabica dibeli oleh coffee shop dan kopi-kopi jalanan yang menjual manual brew, harganya pasti lebih mahal juga daripada petani menjual ke perusahaan besar atau pabrik dengan langsung tontonan gitu loh. Gitu. Begitu sih. Kisaran berapa mas kalau sampai jual manual brew di street coffee itu, di Gayung Sari sama di Tunjungan itu? Kalau street coffee di tempat saya, kalau harga manual brew tempat saya sih masih terjangkau lah, relatif ya, mulai dari 15.000 sampai kisaran sementara ini masih di harga 25 sih. Tergantung binnya ya. Tergantung binnya apa, terus single originnya apa. Soalnya setiap biji dari daerah tertentu itu mempunyai harga dan kualitas yang berbeda-beda. Berarti seperti gampangannya ada tier 1, tier 2, tier 3 ya. Betul sekali. Luar biasa ya Mas Bayu. Betul. Tapi nggak cuma kopi tok kan, pasti ada minuman yang lainnya. Ada, kalau minuman yang lain kayak non kopi, terus ada kopi milk, terus ada juga kita dari teh-tehan juga ada. Ada teh juga ya? Ada teh-tehan juga, cuma ya belum lengkap lah, masih teh-teh biasa gitu. Ya nggak apa-apa lah, sama juga usaha ya. Iya, terus yo tempatnya kan nggak besar, harus masuk box semua itu kan. Jadi ya kita pilih menu-menu yang menurut kita lebih bisa dijangkau sama masyarakat. Luar biasa. Mas, aku kemarin kan sempat jadi pembicaraan ya di event Merdeka Coffee Brew. Ya. Itu sampai kan mendapatkan juara 3, Mas. Alhamdulillah dapat rezeki sih. Nggak tahu bisa sampai segitu jauhnya. Persiapannya seberapa lama? Kalau persiapan sih sebenarnya agak lucu ya kalau ngomong persiapan. Karena dari awal kita nggak ada minat untuk mengikuti sebuah kompetisi itu, karena kita kan membuka stand di situ. Oh, awalnya niatnya itu cuma buka stand? Iya, karena kita cuma buka stand. Terus hamin berapa hari gitu ada pengumuman. Masih ada slot. Barangkali Coffee Street mau ikut dan kita dikasih diskon khusus Street Coffee yang pada waktu itu harusnya HTM-nya 100.000, kita didiskon 50% ya. Siapa yang nggak mau nyoba kan? Kita pasti maulah. Akhirnya kalau nggak salah ada 3 perwakilan dari Street Coffee waktu itu. Oh, itu khusus untuk Street Coffee yang buka tenan di... Betul, khusus di yang sana buka ya? tenan di sana. Oke. Jadi Hamin 1. Hamin 2 sih. Hamin 2. Hamin 2 itu kita baru daftar dan nggak ada persiapan, bahkan latihan aja waktu itu mendadak latihan itu. Pada saat itu Hamin 1 itu kita mau loading, kita kesini, kita ke Like Coffee untuk mau loading sih, mau mengambil alat-alat dan meminjam beberapa alat. Terus sekalian aja kita ada
beans, kita belajar nyeduh di situ. Cuma 2 kali seduh aja, dan kalau dihitung belajar sih sebenarnya itu nggak ada persiapan sih, itu cuma kita pengen nyeduh biasa aja, nggak ada ngulik resep dan lain-lain gitu. Makanya sih menurutku cuma rezeki aja sih itu. Mungkin diulang lagi belum tentu aku bisa menang lagi. Gitu sih. Tapi anu sih Mas, kan banyak faktor X ya, faktor X pada saat kompetisi. Bahkan orang yang basicnya dari yang kasarnya sudah pro ya bisa juga apes pada saat kompetisinya berlangsung. Betul, kompetisi. Bisa jadi yang diceritakan Mas Davin waktu mau niup itu bijinya mau buang silver skin malah Akhirnya, semua gitu kan nggak ada yang tahu kan faktor-faktor X itu. Betul. Karena saya sendiri juga pernah mengalami faktor X juga yang mengganggu. Contoh timbangan nggak bisa diter. Terus waktu saya pengalaman di Moro kemarin, mejanya itu kan nggak stabil. Betul. Mejanya nggak stabil karena di tengah-tengah. Jadi mau ngeter itu loh kok sudah, padahal belum ada bebannya kok sudah ada 1 gram. Iya. Kan itu kan jadi mengganggu gitu loh. Ya benar, mengganggu. Cuma kita harus, makanya di sebuah kompetisi kan terkadang kita nggak tahu alat yang kita gunakan bukan alat yang kita gunakan sehari-hari. Terus media yang digunakan juga bukan media yang kita gunakan sehari-hari. Makanya kita harus cepat beradaptasi dengan alat yang akan kita gunakan untuk kompetisi. Berarti ya itu kembali lagi ke jam terbang dan mental biasanya. Jam terbang dan mental. Betul. Karena kalau alhamdulillah sih kita sebagai street coffee, kita jualan di pinggir jalan kan tanpa orang sadari sebenarnya kita juga menservis mereka dengan kadang mereka tanya, menjelaskan ini pin dari mana. Itu kan salah satu media latihan saya juga setiap hari gitu. Jadi kalau dibilang kaget sih ya, cuma lebih cepat beradaptasi karena sehari-hari itu saya gunakan gitu. Sehari kayak menservis orang tanya ini pin dari mana, nanti pakai rasio berapa mas, gini gilingannya apa. Itu kadang kan ada kayak customer yang menanyakan itu, dan kita selalu menjelaskan pada saat kita membuat kopi untuk customer tersebut. Jadi kita lebih cepat sih alhamdulillah beradaptasinya karena pengalaman kita berjualan di jalan. Itu luar biasa. Awalnya kan informasinya itu kan throwdown kan ya. Betul. Tiba-tiba semifinalnya masih servis. Enggak, semifinalnya itu kalau nggak salah masih throwdown. Masih throwdown juga. Cuma menggunakan biji kopi yang berbeda. Oke. Baru finalnya open service. Finalnya open service, kita dikasih waktu 10 menit untuk menyiapkan teks-teks dan persiapan lainnya, kayak nanti rasio yang dipakai apa, terus kita menjelaskan apa, itu coba 10 menit, jadi ya pasti agak kaget juga gitu. Nah, dengan pertama kali Anda mengikuti kompetisi yang open service gitu, apa sampai nggak tiba-tiba pecah kepala gitu? Pasti, karena ya gimana, kita nggak ada persiapan untuk ke situ kan. Waktu itu hanya kita mempersiapkan mental kita untuk ngebrew selesai, dan saya punya tanggung jawab harus berjualan kan. Waktu itu kan saya juga harus berjualan kan. Jadi habis saya menyeduh lomba, saya harus kembali ke bar untuk meladeni customer yang membeli kopi itu. Jadi ya lebih terpecah lagi pikiran kita. Duh gimana? Tadi kan briefingnya cuma throwdown, kok ternyata ada kejutan dari juri gitu. Makanya agak sedikit oleng, tapi ya lumayan lah bisa teratasi karena ya itu tadi pengalaman kita di jalan. Luar biasa ya. Tapi ini Mas, berarti persiapannya sangat minim. Sangat minim sekali. Tapi karena dengan jam terbang Anda pada saat di jalanan melayani teman-teman yang membeli kopinya sampean, itu bisa jadi persiapan juga kan ternyata ya. Betul, sebenarnya persiapan itu nggak harus yang harus ke sini belajar di sini, enggak. Sebenarnya kita melayani customer itu ya juga termasuk persiapan, karena yang kalau ada customer yang menanyakan ini itu kita layani kan hampir sama dengan cara open service, cuma perbedaan konteks kata aja gitu. Kalau di depan juri kita pasti memilih
kosakata yang lebih bagus daripada di jalan, gitu aja. Itu sih. Luar biasa ya. Tuh, jadi secara mental itu sudah sangat-sangat siap ternyata. Kalau dibilang siap, ya secara mendadak begitu ya pasti tidak siap. Kalau bisa nggak usah ada itu, kan? Kok bisa? Cuma kan kita dituntut untuk itu, untuk apa? Tujuannya sangat bagus sekali. Saya lebih suka karena itu bisa kita membantu kita next level. Dari kita lomba menggunakan trodon tanpa ada juri di depan yang mengawasi kita ngebrew, mental kita kan otomatis lebih stabil. Tapi kalau kita langsung mendadak dibuatkan open service, itu kayak gini, kayak pendekar lah, ibarat pendekar yang asli itu ya gitu, datang dilihat cara ngebrewmu, ditanya rasiomu apa, terus hasilmu bagus atau tidak, dan itu mendadak. Nggak ada pendekar yang kayak janjian dulu aku kok katanya di tempatmu terus tak masih kabeh, nanti malah briefing. Jadi itu salah satu untuk mengetes mental kita, sebenarnya anak ini siap nggak sih kalau tiba-tiba di open service. Dan ternyata semua peserta kan akhirnya bisa semua kan, meskipun secara penilaiannya belum masih di bawah standar SOP kan. Cuma ya paling tidak kita udah otomatis itu ada penaikan tingkat yang membuat kita nanti kedepannya lebih berkembang gitu. Wow. Gitu sih. Nah aku sih lebih suka kemarin daripada yang harus trodon, dan apalagi kemarin jurinya juga sangat kompeten semua kan. Dari segi apa? Segi backgroundnya ya. Segi background, terus apa ya, juga juri-juri kan hitungannya juri-juri udah apa ya, dibilang nasional sih, iya sih kayaknya nasional ya, aku nggak tahu soalnya. Kebanyakan kalau saya lihat nasional semua. Nasional ya, berarti kan lebih kompeten gitu loh daripada yang harusnya trodon di awal. Meskipun itu juga kompeten yang memilih juri tersebut, tapi kita nggak tahu skor dari juri itu sebenarnya memberikan kita skor berapa. Oh, oke. Jadi saya detailkan lagi ya. Jadi maksudnya Mas Bayu itu trodon itu boleh, tapi paling tidak itu kan di scoring lagi untuk rasa-rasanya kan. Misalkan saya sama Mas Bayu dan si A misalkan. Oh, saya SCDP bro ini berapa, sweetness berapa, body berapa, itu nanti di total. Kan seperti itu kan. Karena apa? Nanti adanya sebuah scoring ini kan bisa untuk kita memperbaiki. Jadi seumpama nilai saya acidity-nya 6. Kenapa 6? Permasalahan di mana? Kan itu ditulis acidity dinilai 6 karena apa? Karena mungkin gini, berarti kan kita harus memperbaiki ini ke depan gitu loh. Kalau kadang kan kalau trodon tanpa scoring kan kita nggak tahu sebenarnya kesalahan kita di mana gitu. Meskipun terkadang orang menang itu belum tentu benar kan. Nah gitu. Kadang kan diambil terbaik dari yang terjelek ibaratnya gitu. Makanya aku lebih suka sih karena kemarin itu lebih kompeten aja gitu. Lebih suka, malah aku lebih bangga sih gitu daripada apa ya, misi ya, daripada tidak apa ya, kayak trodon aja tapi tidak ada nanti sebenarnya bisa apa ya, catatan agar bisa kita memperbaiki yang kesalahan itu tadi gitu. Oke, saya detailkan lagi. Maksudnya Mas Bayu ini adalah kalau misalkan sekedar trodon, oh kopiku dipilih sama misalkan ada 3 juri nih. Oh kopiku dipilih dari 2 juri, dua dari 3 juri. Nah, terus oke. Ketika lolos di tahap selanjutnya, ketika yang nggak kepilih, alasannya kenapa? Padahal kan puringanku udah sama. Nah, maksud saya itu kenapa saya lebih suka di kemarin ada scoring, yaitu jadi seumpama kita final berempat, terus pasti ada yang juara kan. Yang tidak juara ini belum tentu seduhannya tidak enak. Kalau ada scoring kan pasti ada penilaian untuk ternyata yang tidak juara itu notes yang ini yang tidak baik. Jadi yang tidak juara pun bisa memperbaiki nanti. Oh ternyata aku itu minusku di sini loh. Jadi aku harus memperbaiki di sini.
Nah kalau di Trouden kan tidak ada seperti itu. Cuma hanya poinnya menang 2-1. Nah, menang poin 2-1 selesai, kamu menang tanpa ada pengarahan itu tadi gitu loh. Makanya aku lebih suka karena oh ternyata selama ini meskipun aku juara itu ternyata standarku masih di bawah. Meskipun aku menang mendapat nomor 3 itu standarku masih di bawah dan masih banyak PR yang aku harus perbaiki. Nah enaknya ya itu tadi PR-nya itu ditulis. Ini loh mas, nilaimu segini tuh karena rasanya segini, rasanya begini. Nah ini yang harus diperbaiki gitu aja. Berarti dari meskipun mendapatkan 3 besar, tapi ada beberapa poin penting yang Mas Bayu garis bawahi tentang Sangat banyak poinnya. untuk memperbaiki kualitas seduhannya Mas Bayu juga kan nantinya. Betul gitu. Jadi harapannya Mas Bayu kalau misalkan di event-event kopi di Surabaya harapannya ada scoring seperti itu tadi ya. Betul, karena itu nanti ya itu sangat membantu sekali untuk berkembang. Karena ya itu tadi kita tahu minus kita itu di mana. Itu aja. Aku pengennya ya ada scoring semua kalau bisa. Cuma kan kalau di scoring dengan sekian banyak peserta kan kasihan juri juga lebih ribet dan lain-lain ya. Waktu sih. Waktu juga lebih panjang dan pasti ya wis diambil. Tetap diadakan scoring kan nanti di semifinal atau di final kalau bisa itu diadakan karena itu untuk jadi catatan peserta nantinya dan untuk bekal peserta nanti memperbaiki suatu seduhannya itu. Luar biasa. So Mas Bayu ketika ini setelah mengikuti Merdeka Kopi Brew ini ada target apa lagi Mas? Sementara ini sih belum ada ya target ke depan mau gimana. Saya cuma mau fokus jualan karena kemarin banyak libur ya. Bisa aja Mas Bayu ini ya. Kemarin banyak libur, akhirnya banyak customer yang datang terus aku lupa nggak update. Ternyata aku libur terus pas aku jualan kok sepi karena banyak customer yang lari karena aku libur aja gitu. Makanya harus sekarang fokus jualan dulu untuk memperbaiki waktu jualan agar customer tidak kecewa nanti pas datang loh kok nggak ada gitu kan lucu. Wah, iya. Kadang gitu juga sih Mas. Misal ada satu cerita juga dari teman-teman yang buka usaha. Dengan adanya kita libur itu bisa ada satu faktor juga. Faktor libur itu yang menurunkan trust, menurunkan kepercayaan terhadap customer. Betul. Terus misalkan liburnya terlalu lama, liburnya nggak nentu, itu mesti seperti itu gitu loh apa. Misalkan ya ada satu kafe, oh aku liburnya rutinitas liburku di hari Minggu sama Senin. Berarti kan jualannya hari Selasa sampai Sabtu. Iya. Tiba-tiba mendadak libur di hari Rabu Kamis. Betul. Terus beberapa waktu lagi mendadak libur lagi di Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Akhirnya kan kepercayaan customer itu kan jadi berkurang terhadap terhadap kafe tersebut. Gitu. Kenapa kok libur terus ya gitu? Libur terus ya. Akhirnya pindah ke tempat lain. Jadinya kita berkurang juga gitu. Dan makanya kan ada yang bilang tuh kunci sebuah usaha itu adalah konsisten kan. Kalau kita konsisten berjualan meskipun kita sepi, semakin lama pasti customer semakin tahu ternyata kafe ini tuh buka terus. Maksudnya apa ya? Ini tuh kafe tuh buka terus. Jadi aku kalau kesini pasti ada orangnya dan pasti buka. Kalau kafe sering libur kan apalagi street. Kita jualan di jalan, kita nyebut rezeki dan lain-lain. Kita libur 2 hari pun besok customer udah nggak ada yang ke kita semua, udah pergi semua. Makanya kita harus konsisten sekarang jualannya gitu. Konsisten. Tapi Mas Bayu pernah pengalaman nggak pengalaman di waktu jualan dimanapun ya, entah di masjid PKB sama di Tunjungan itu pernah nggak satu hari itu nggak dapat customer? Sering Mas, sering. Kalau kita bicara berjualan pasti aja di titik kita jualan itu sama sekali nggak laku itu pasti ada. Cuma ya itu orang berjualan itu harus konsisten. Kalau hari ini kita nggak laku berarti besok kita harus jualan lagi kan. Otomatis kita harus menutup kos yang tidak laku kemarin. Makanya kita harus konsisten jualan terus. Kalau kita hari ini kita nggak laku besok kita libur
kosnya yang harus tutup kan jadi 2 hari. Kalau kita libur lagi, kos yang harus tutup kan semakin berat kan. Makanya kita harus konsisten jualan gitu. Konsisten. Betul. Konsisten jualan. Tapi ada loh Mas, salah satu street coffee dia tuh sudah dagangannya enak, tapi dia nggak laku. Kalau masalah laku tidak laku itu kan sebenarnya tergantung bagaimana dia mengelola pemasaran dia, kayak marketing dia, terus apalagi sekarang zamannya media sosial. Berarti kita harus menguati akun media sosial berjualan kita. Nggak bisa kita mau diem-diem aja, kita ngarepin seperti zaman dulu mulut ke mulut, karena ini sudah tidak zamannya gitu. Sekarang udah banyak media sosial, kita mau ngeblas apapun bisa orang se-Surabaya bahkan se-Indonesia tahu. Tapi kalau mulut ke mulut kan yang tahu mungkin beberapa orang aja. Nah itu harus lebih dimanfaatkan sih menurut media sosial gitu. Tapi ada loh Mas, yang tadi itu dia dagangannya mahal, dagangannya enak, tapi nggak laku, ada loh Mas. Ya soalnya dia bukanya di tengah jalan dia Mas. Ya. Nanti ditabrak truk. Ya bukanya di tengah jalan nggak bakal laku Mas. Iya, salah ya tadi. Terus kayak street coffee juga kan halangannya banyak sekali Mas. Kita jualan di pinggir jalan kan banyak juga penghalangnya, nanti kita mungkin diusir Satpol PP dan lain-lain, tapi ya itu memang resiko kita di jalan sih sebenarnya. Kita harus siap, makanya kadang mental berjualan itu sangat penting. Kalau kita diobrak sekali tapi kita nggak mau kembali lagi atau nggak mau jalan lagi, ya nggak usah jualan gitu aja. Wait, berarti yang di Tunjungan tuh tahu diobrak Satpol PP? Hampir setiap hari. Setiap hari. Kalau dibilang, makanya kita kadang sebenarnya mengambil jam-jam yang menurut kita itu aman dari Satpol PP. Cuma kita ya kadang mengadakan libur itu bukan karena kita mau libur, enggak, karena situasi di jalan ini tidak kondusif untuk kita berjualan. Tapi ada nggak sih Mas, pada saat berjualan di pinggir jalan gitu, yang di Tunjungan kan lebih tepatnya. Karena Tunjungan kan sering ada patroli gitu. Betul. Ada patroli. Pernah nggak dikasih instruksi, Mas, untuk besok jangan jualan dulu karena ada acara gede misalkan gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah kok, pernah, dan beberapa Satpol Surabaya juga baik. Kadang mereka juga menoleransi, kadang memberitahu besok ada acara, jadi sementara libur dulu Mas. Kita juga ngikut, kita nggak mau kayak apa ya, udah dikasih tahu begitu kita mau jualan, nanti kalau kita barangnya diambil kita marah kan juga keliru, karena udah diperingatin, jadi kita harus ngikut sih. Penting kalau memang mau ada acara dan nggak boleh, ya harus kita libur dulu aja. Mungkin kalau mau jualan, mungkin mau pindah lokasi dulu atau gimana kan terserah. Tapi kalau bisa jangan melawan peraturan pemerintah sih, nanti kacau juga sih, bahaya juga untuk kita sendiri kan gitu. Luar biasa. Banyak dinamikanya ya untuk berjualan street coffee seperti itu. Dari itu tadi ditegur Satpol PP, Betul. terus misalkan bentar lagi masuk musim penghujan. Betul, susah kalau hujan. Asli susah. Makanya dengan Mas Bayu manage jam sekian, dari jam 7 sampai jam berapa di satu lokasi, malam di lokasi yang berbeda, itu kan salah satu strategi juga kan Mas ya? Betul, itu juga salah satu strategi kita untuk berjualan. Terus juga ya itu, karena kita sementara ini masih street coffee, jadi ya wis kita harus mengikuti keadaan di jalan. Nggak bisa kita mengatur keadaan di jalan, kita harus mengikuti peraturan pemerintah juga. Kalau pemerintah bilang nggak boleh, ya sementara kita harus libur karena kita belum ada tempat gitu. Tapi menarik loh Mas, dengan mentalnya Mas Bayu ini saya akui sangat-sangat berani. Karena apa ya, banyak mindset orang-orang itu untuk buka coffee shop harus punya lahan, harus punya ruko, harus punya lahan sekian, ruko yang ukurannya sekian. Tapi Mas Bayu itu berani mendobrak hal yang seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan nuruti yang kayak gitu, nggak jalan-jalan usahanya. Betul, karena kita harus memanfaatkan apa yang ada dulu aja. Kita punyanya sepeda, ya kita gunakan gimana sepeda itu bisa menghasilkan untuk kita. Nanti kalau uangnya kekumpul, baru kita bikin suatu tempat. Atau kalau punya mobil, ya mobilnya dipakai. Atau punya sepeda pancal juga dipakai. Karena sekarang kan udah banyak juga yang menggunakan sepeda pancal, ada yang pakai mobil.
itu juga Vespa gitu nah, ya. bahkan sampai motor-motor lama semua kan bahkan gitu memanfaatkan apa yang kita punya aja. Terus kalau masalah alat dan lain-lain kita nggak perlu menarget alat-alat yang mahal juga. Untuk sementara kita pakai alat-alat seadanya dulu atau kita membeli alat yang semampu kita dulu. Cuma bagaimana caranya kita memaksimalkan alat tersebut aja. Berarti kita harus lebih banyak ngulik kalau menggunakan alat. Kalau alat kita nggak proper, gimana sih alat kita agar kita menggunakan alat yang nggak proper tapi kopi buatan kita enak? Kita harus mencari di situ, gitu aja. Luar biasa Mas Bayu. Obrolan seperti ini tuh sangat menginspiratif banget tuh Mas Bayu. Terutama dengan mental Anda berjualan tergolong kendel loh sampai. Terus ini, kalau boleh tahu umurnya berapa Mas? Sekarang saya umurnya 24. 24? 98 itu 20. Iya, 24 25 ya. 24 25. Iya. Luar biasa loh Mas. Saya yang sudah kepala 3 gini tuh iri loh sama sampean Mas. Bisa berjualan gitu. Notabene juga saya mempunyai coffee shop, kopi jalanan atau kopi di ruko itu salah satu impian saya yang masih belum tercapai untuk saat ini gitu. Itu juga salah satu impian saya sih Mas. Barangkali ada investor mau masuk, monggo. Boleh. Biar nggak diobrak terus. Itu sih. Pasti kita semua bakal ke tempat. Semua pengennya punya sebuah tempat kedai kopi yang proper. Itu pasti cita-cita semua orang menjual kopi. Cuma ya situ kita manfaatkan dulu aja yang ada. Kita nyelingi pelan-pelan. Kalau memang nggak bisa ya wis, kita jalanin dulu aja yang kita punya gitu. Dinamikanya gini Mas, banyak yang nekat yang ingin membuka yang proper tapi ujung-ujungnya hancur di tengah jalan. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau dengan sampean punya konsep seperti itu berarti kan sampean sudah memperhitungkan nih, udah punya visi. Untuk saat ini street coffee, nanti beberapa tahun kemudian atau dalam waktu dekat aku bisa punya kedai, nanti kedainya diperbesar lagi, siapa yang tahu? Kalau jalannya rezeki kan siapa yang tahu? Iya, makanya kita harus punya planning target ke depan. Meskipun itu nanti tercapai atau tidak, paling enggak kita punya planning ke depan dan punya target yang membuat kita bisa menyisihkan uang kita untuk mencapai target itu. Seumpama kita mau buka coffee shop 2 tahun ke depan, berarti kita harus nyelengi setiap kita penjualan sehari harus nyelengi berapa dan lain-lain, gitu aja sih. Kalau targetnya sih, siapa sih yang nggak pengen punya tempat kedai kopi? Semua orang pasti pengen lah. Cuma ya itu, kalau bisa itu sebuah penjual kopi itu harus punya ciri khas mungkin dari kopi atau dia menjual view atau apa, harus punya ciri khas sih agar bisa bertahan lebih lama gitu aja. Soalnya kalau cuma flat semua orang bisa bikin. Nanti karena sekarang kan tahun-tahun sekarang kan banyak sekali kedai kopi buka baru dan banyak sekali kedai kopi tutup. Mungkin ya salah satunya itu mereka nggak punya ciri khas dari produk mereka atau apa gitu sih menurutku. Itu aja sih. Luar biasa sekali Mas Bayu, obrolan kita cukup singkat dan padat, tapi topiknya banyak sekali yang dihasilkan dari obrolan seperti ini. Hal yang saya sangat berkesan dengan Mas Bayu pada saat ini baru pertama kali kenal, tapi sudah ngomongnya detail banget nih. Makanya kopi itu uniknya kopi itu adalah bisa membuat silaturahmi itu lebih terjalan dengan baik. Betul, apalagi saya juga lumayan bangga sih karena kemarin juga mendapat nomor, meskipun kalah juga nggak dapat juara 1. Itu salah satu penyemangat juga agar street coffee di Indonesia ataupun khususnya di Surabaya agar lebih semangat, nggak usah berkecil hati meskipun kita jualan di pinggir jalan. Hasil bikinan kita itu bisa kok nggak kalah dari coffee shop yang besar-besar gitu aja. Jadi kita harus lebih semangat aja. Kita jalani, jualan dulu, kita belajar lebih. Nggak usah takut belajar, terus nggak usah takut untuk datang ke tempat teman-teman yang lain untuk sharing gitu aja sih. Agar tujuannya yaitu tadi, agar semua berkembang dan apalagi street coffee Surabaya agar lebih banyak dikenal, terus
lebih banyak dicakup dari semua kalangan masyarakat. Lain. Terima kasih banyak Mas Bayu Kopi Desa. Terima kasih atas waktunya. Mas. Ya, Sudah mau sharing-sharing sebegitu detail ini. Ya, Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dari Sobat Beautiful Coffee. iya. Semangat teman-teman. Apalagi Street Coffee. Kita harus semangat. Pokoknya jangan kendor jualan, sepirami di jalannya aja. Oke, hidup Street Coffee ya. Street Coffee. Baik Mas Bayu, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Oke. Baik, Sobat Beautiful Coffee, itu tadi obrolan singkat bersama Mas Bayu Kopi Desa. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang di dunia kopi, terlebih lagi khususnya di Surabaya. Baik, Sobat Beautiful, terima kasih. See you next time.